Bab 239. Tak terbendung, Qin Lang mengendarai mobil dan mengabaikan halangan polisi yang sedang bertugas. Kemudian dia langsung bergegas ke depan pintu villa keluarga Yu. Skill mobil yang berkecepatan super tinggi dan keren ini menyebabkan ledakan seru dari para penonton di sekitar. Orang ini sangat tampan. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Skill mobilnya sungguh hebat. Hampir seperti satu. Apakah dia juga datang ke sini untuk menghadiri acara pernikahan Tuan Muda Yu? Hanya saja pakaiannya sangat lusuh. Qin Lang turun dari mobil dan belasan polisi segera mengepungnya. Qin Lang, sekarang hanya ingin masuk ke dalam villa keluarga Yu secepatnya dan tidak bisa membiarkan Longling dan Yuming menikah. Tetapi dia malah tidak peduli pada polisi di depannya. Qin Lang berjalan langsung ke depan pintu villa keluarga Yu. Tuan Muda Qin, Anda tidak bisa masuk sekarang. Tuan Muda Yu dan Nona Longling sedang mengadakan acara pernikahan, kata Ye Teng sambil melangkah ke depan. Karena kejadian di Hotel Tianxing dan Wisma Negara Danau Barat, dia tahu bahwa Qin Lang memiliki hubungan yang dekat dengan Ratu Brunei, sehingga dia sangat menghormatinya. Jika dia adalah orang lain, dia sudah meminta bawahannya untuk menahan Qin Lang. Setelah mendengar orang yang menikah adalah Longling, Qin Lang bahkan merasa lebih cemas dan berkata, "Aku harus masuk sekarang." Kepala polisi Ye, tolong biarkan orang-orangmu minggir. Ye Teng mengerutkan kening dan berkata, "Tugasku hari ini adalah menjamin kelancaran acara pernikahan. Tuan Qin, silakan Anda jangan mempersulitku." Ketika Qin Lang berpikir bahwa jam 12 sudah mulai semakin mendekat, dia mengepalkan tangan kanannya. Lalu hendak ingin mengalahkan polisi dan bergegas masuk ke dalam. Tiba-tiba ada seseorang di belakangnya berkata, dia telah dianugerahi medali kehormatan nasional Brunei pada beberapa hari yang lalu. Kepala polisi Ye, apakah Anda ingin memicu perselisihan antara Tiongkok dan Brunei? Qin Lang menoleh ke belakang dan melihat Lin Zhu yang berjalan kemari. Kemudian dia tidak tahan untuk merasa sedikit bahagia. Lin Zhu berjalan ke sisi Qin Lang, lalu memelototinya dan berkata, "Apakah kamu tidak mengeluarkan medalimu dan menunjukkannya kepada kepala polisi Ye?" Qin Lang segera mengeluarkan medali segi 8 dan menunjukkannya di depannya Teng. Lin Zhu berkata sambil tersenyum. Kepala polisi Ye, Anda mungkin saja tidak tahu bahwa orang yang mendapatkan medali kehormatan nasional dianggap sebagai bangsawan dari Brunei. Jika Anda masih menggunakan kekerasan untuk menghalangi Qin Lang, maka sulit untuk mengatakan apakah Raja Brunei akan marah kepada Tiongkok atau tidak. Ye Teng melihat medali di tangan Qin Lang dan melihat Lin Zhu lagi. Dia hanyalah seorang kepala biro kecil di kantor kepolisian Linan. Apalagi kali ini mereka telah melakukan pelanggaran untuk meminta 30 orang polisi bertugas di keluarga Yu. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan oleh Lin Zhu, bahwa dia telah mengakibatkan perselisihan antara kedua negara, maka masalah itu akan menjadi masalah besar setelah diselidiki oleh atasan. Lagi pula, Ye Teng juga pernah mendengar beberapa penjabat senior di provinsi berkata, bahwa ketika Raja Brunei menganugerahkan medali kehormatan nasional ini, 20 keluarga teratas di Linan juga hadir di tempat dan mereka pastinya juga tahu nilai dari medali ini. Jika dirinya sendiri membiarkan Qin Lang untuk masuk ke dalam, pastinya keluarga Yu juga tidak bisa berkata apa-apa. Ye Teng menatap ke arah belasan polisi yang berdiri di depan Qin Lang dan berkata, "Minggir, biarkan dia masuk. Lanjut untuk menjaga ketertiban di tempat." Setelah itu, Ye Teng membawa belasan bawahannya dan pergi ke samping untuk mengatur penonton lainnya. "Terima kasih," Qin Lang berkata, demikian kepada Lin Zhu. Kemudian dia hendak berjalan masuk ke dalam villa keluarga Yu. Siapa yang ingin masuk ke villa keluarga Yu? Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Ada seorang pria parubaya kurus yang mengenakan kemeja abu-abu berjalan keluar dari pintu villa. Pria itu adalah Hao Zutong yang mengalahkan 10 orang anggota tim cadangan pasukan khusus ketika Yuming menyelidiki kemampuan seni bela diri prajurit pada beberapa hari yang lalu. Hao Zutong menatap Qin Lang dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu yang ingin masuk ke dalam villa keluarga Yu tadi?" "Ku tidak tahu aturan." Berlutut di tanah sekarang dan ketuklah kepalamu sebanyak 10 kali. Kemudian tamparlah wajahmu sendiri sebanyak 100 kali dan aku bisa melepaskanmu pergi.
Lancang. Apakah Tuan Muda Qin bisa dihina olehmu? Tidak tahu malu. Siapakah kamu? Kamu pikir kamu siapa? Minta maaf kepada Tuan Muda Qin segera. Segera. Terdengar 4 suara omelan yang keluar dari kerumunan. Kemudian keempat orang itu berjalan keluar dan mereka adalah keempat wanita angin bunga salju rembulan itu. Keempat wanita itu bergegas pada Hao Zutong dan berkelahi dengannya seketika. Hao Zutong terkejut setelah baru saja berkelahi dengan keempat wanita itu. Dia tidak menyangka bahwa keempat wanita yang cantik dan muda ini memiliki seni bela diri yang begitu kuat. Dia merasa bahwa salah satu dari mereka mungkin masih bisa dikalahkan. Tetapi sulit bagi seseorang untuk mengalahkan 4 orang pada saat yang bersamaan. Bahkan dia takut nyawanya sendiri akan hilang di tangan keempat wanita itu. Xiao Feng memukul pinggang Hao Zutong. Sedangkan Hao Zutong baru saja lolos dari pukulan Xiao Sui. Kemudian pada saat ini, dia terpaksa untuk menghindari pukulan Xiao Feng dan berusaha untuk menghindarinya. Xiao Hua mengambil kesempatan untuk meninju dadanya Hao Zutong. Dadanya Hao Zutong terasa sangat sakit, sehingga dia tidak bisa bernafas dengan lancar. Sebelum dia sempat bereaksi, bagian pinggang, kaki dan punggungnya telah dipukul. Minta maaf kepada Tuan Muda Qin. Xiao Feng memarahinya dan keempat wanita itu memukul perut Hao Zutong pada saat yang bersamaan. Hao Zutong memuntahkan seteguk air asam dengan sedikit jejak darah. Lalu dia jatuh di depan Qin Lang. Keempat wanita itu berdiri di samping Qin Lang dan melihat Lin Zu. Ketika berpikir bahwa Lin Zu adalah pelayannya Cu Chun Sui, mereka semua menyerang Lin Zu secara bersamaan. Dasar jalang. Pergi mati sana. Lin Zu buru-buru mundur selangkah dan membuat postur pertahanan. Jangan menyerangnya. Qin Lang terkejut dan segera berdiri di depan Lin Zu. Dia melambaikan kedua tangannya dan menghentikan serangan dari keempat wanita itu. Dendam antara Tuan Lama dan Master Chu tidak ada hubungannya dengannya. Jangan libatkan dia. Hari ini aku punya hal yang sangat penting dan tidak bisa menjaga kalian. Jika kalian tidak mendengar kata-kataku, aku benar-benar akan marah, kata Qin Lang dengan tegas. Situasinya sangat mendesak sekarang dan dia tidak bisa menjelaskan terlalu banyak kepada mereka. Tetapi dia, Xiao Feng dan lainnya masih terlihat marah. Tetapi karena Qin Lang telah memerintahkannya demikian dan ekspresinya terlihat serius, mereka hanya bisa menyetujuinya. Baik, kami mendengar kata-kata Tuan Muda Qin. Para penonton dan 30 orang polisi semuanya menjadi tercengang. Mereka telah melihat adegan seni bela diri yang lebih daripada drama serial televisi. Mereka bahkan tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Bagaimana bisa mereka membayangkan bahwa keempat wanita yang berusia 18 atau 19 tahun itu juga punya keterampilan seni bela diri yang luar biasa. Hao Zutong jatuh ke tanah dan melihat keempat wanita angin bunga salju rembulan itu dengan bingung. Dia juga tidak bisa mengerti mengapa dirinya sendiri bisa kalah di tangan mereka. Oke. Sekarang kalian semua ikut aku masuk ke dalam villa, kata Qin Lang. Kalian menganggap villa keluarga Yu seperti apa? Apakah kamu bisa masuk dengan sesuka hatimu? Terdengar lagi sebuah suara yang datang dari pintu villa. Kali ini, ada 7 orang yang berjalan keluar dari pintu. Penampilan mereka terlihat aneh dan sebagian besar dari mereka berpakaian kuno. Mereka adalah prajurit yang direkrut oleh Yu Ming pada beberapa hari yang lalu. Orang yang berjalan di paling depan adalah Tian Guang dan Sun Jing. Setelah Yu Ming menyelidiki keterampilan seni bela diri mereka pada hari itu, dia telah merekrut semuanya di keesokan harinya. Namun, gajinya ada yang tinggi dan rendah. Gaji dari Master Kusuan adalah yang paling tertinggi dan mencapai 42 juta yuan. Tian Guang dan Sun Jing adalah yang kedua, di mana masing-masing mendapatkan 20 juta yuan. Sedangkan yang lainnya jauh lebih sedikit daripada mereka. Yang paling sedikit hanya ada 6 juta yuan hari ini. Yu Ming menikah sebagai prajurit yang direkrut oleh keluarga Yu. Tugas mereka adalah menjamin kelancaran acara pernikahan. Awalnya, mereka menjaga keempat arah villa keluarga Yu. Tetapi mereka baru saja mendengar seseorang melapor bahwa Hao Zutong telah dikalahkan oleh orang lain. Mereka langsung terkejut dan segera bergegas ke pintu depan. Ketika penonton melihat ketujuh orang itu,
Mereka juga berpikir bahwa ketujuh orang itu adalah orang yang sama dengan Hao Zutong dan diam-diam mendiskusikannya. Keluarga Yu benar-benar hebat dan ada begitu banyak orang yang luar biasa di dalam rumah mereka. Qinlang melihat langkah kaki dan bentuk tubuh dari ketujuh orang itu dan telah melihat bahwa mereka semua adalah prajurit yang memiliki seni bela diri yang kuat. Dia pernah melihat kedua orang di depannya di upacara penutupan Asian Games, di mana seseorang telah mengalahkan 5 pria besar dan keterampilannya secara alami bukan main-main. Dia melihat ponselnya dan sekarang sudah jam 11.45. Jika terus menundanya lagi, upacara pernikahan Longling dan Yuming akan selesai. Mata Qinlang memerah dan berteriak dengan dingin. Kalian bertujuh, minggir sekarang. Suaranya yang sangat keras telah membuat telinga keempat wanita angin bunga salju rembulan dan Lin Zhu sakit. Lin Zhu dan keempat wanita itu merasa terkejut, karena mereka belum pernah melihat penampilan Qinlang yang begitu marah. Beraninya bocah kecil yang seperti kamu berteriak di depan kami. Kamu benar-benar tidak ingin hidup lagi. Setelah Sun Jing selesai berbicara dengan dingin, ketujuh prajurit itu bersama-sama untuk bergegas ke Qinlang dan lainnya. Dalam waktu sekejap mata, kedua kelompok itu sedang berkelahi. Setiap wanita dari angin bunga salju rembulan berkelahi dengan seorang prajurit, sedangkan Lin Zhu sebenarnya juga bisa sedikit seni bela diri dan dia juga berkelahi dengan seorang prajurit. Hanya saja dia sedikit dirugikan. Tian Guang dan Sun Jing bergabung untuk menghadapi Qinlang. Ketika melihat adegan perkelahian berskala besar, para penonton melebarkan kedua mata mereka dan menyaksikannya tanpa berkedip. Mereka lebih fokus untuk melihatnya daripada melihat film ataupun konser. Begitu Qinlang berbalik, Tian Guang dan Sun Jing melayangkan tinju satu persatu melalui pinggangnya. Tian Guang dan Sun Jing kaget. Mereka tidak menyangka bahwa seni bela diri dari anak muda itu begitu hebat. Setelah 5 tahun turun dari Gunung Changbai, mereka hanya kalah di depan Master Kuksuan. Bagaimana mungkin mereka bisa percaya bahwa seni bela diri dari seorang anak muda yang berusia sekitar 20 tahun jauh lebih baik daripada mereka berdua. Tian Guang meninju pinggang Qinlang, sedangkan Qinlang menghindarinya, dan pinggangnya menekuk seperti sedang melakukan yoga, yang membuat Tian Guang meninju kekosongan. Qinlang meraih pergelangan tangannya Tian Guang, lalu mengguncangnya dan pergelangan tangan Tian Guang langsung patah dengan suara. Krek. Tian Guang berteriak keras. Ark. Suaranya terdengar suram, seolah-olah sedang membunuh babi. Senior, Sun Jing berteriak. Lalu dia memelototi Qinlang dan berkata dengan ngetir. Bocah sialan, aku akan membunuhmu hari ini. Sun Jing bergegas menuju Qinlang seperti kera. Lalu kelima jari tangannya membentuk cakar dan mencakar ke arah dadanya Qinlang. Dia ingin mencakar satu lapisan kulit Qinlang. Ketika tangan Sun Jing baru saja menyentuh kulitnya Qinlang, Qinlang menggunakan jurus ikan menyelam dari seni kungfu. Siapa selain diriku yang bisa melakukannya? Tubuhnya bergetar dan Sun Jing seperti telah menangkap sepotong kulit ikan yang membuat tangannya licin. Sedangkan Qinlang memanfaatkan situasi ini untuk membentur dadanya. Tubuh Sun Jing menjadi tidak seimbang. Kemudian dia terhuyung mundur beberapa langkah. Qinlang tahu bahwa 5 atau 6 menit telah berlalu dan masih ada kurang dari 10 menit sebelum jam 12. Dia tidak berniat untuk peduli pada kedua saudara itu dan langsung masuk ke dalam villa keluarga. Yu, sial. Berhenti sekarang. Ketika Qinlang lewat, Tian Guang tiba-tiba memeluk kedua kakinya Qinlang. Kemudian dia berteriak kepada Sun Jing. Junior, bunuh dia segera, oke. Kamu tahan dia dan aku meninjunya sampai pendarahan otak. Teriak. Sun Jing sambil bergegas menuju Qinlang. Tinjunya yang sebesar karung pasar hendak meninju kepalanya Qinlang. Tian Guang tiba-tiba merasakan kekuatan balik yang kuat. Lalu kedua lengannya, krek-krek, beberapa kali dan persendiannya terkilir dan patah. Tian Guang berguling kesakitan dalam waktu sekejap dan menjerit ark-ark. Qinlang memiliki kekuatan internal yang diberikan oleh kedua Master Biyu dan Chu Chun Sui. Bagaimana mungkin dia tidak bisa bergerak setelah dipeluk oleh Tian Wang? Ketika Sun Jing melihat Qinlang masih belum melepaskan kekuatan apapun, dia menyingkirkan ikatan dari kakak seniornya. Dia merasa terkejut di dalam hatinya dan segera menghentikan langkah kakinya. Dia menatap Qinlang dengan ngeri dan tidak tahu apakah dia harus mundur
atau maju untuk meninjunya. Qin Lang berpikir bahwa kedua saudara ini adalah penjahat yang berbahaya. Jika dia tidak memberi mereka pelajaran, setelah dirinya sendiri pergi, mungkin saja mereka akan menyerang Xiao Feng dan lainnya. Sehingga dia segera bergegas menuju Sun Jing. Sun Jing ketakutan sampai jiwanya hilang dan segera ingin melarikan diri. Tetapi ketika dia baru saja berbalik dan hendak ingin berlari 2 langkah, dia merasakan sebuah tangan yang telah meraih kerah baju belakangnya. Tangan itu mengeluarkan kekuatan yang sangat besar dan Sun Jing langsung terjatuh ke tanah. Bab 240. Cobalah jika kamu berani menciumnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Sun Jing terjatuh ke tanah. Lalu ketika melihat penampilan Qin Lang, jantungnya membentur dadanya dengan keras. Qin Lang menatapnya dan berkata sambil mencibirnya, "Kalian berdua menginginkan nyawaku dan aku akan berbaik hati sedikit pada kalian. Lihatlah kedua lengan seniormu sudah patah. Apakah kamu sebagai juniornya tidak mengikutinya?" Sun Jing sangat ketakutan dan segera memohon kepada Qin Lang. "Kakak, aku sudah salah. Berharap Anda bisa memaafkanku dengan murah hati. Aku tidak akan berani menghentikan Anda lagi. Masuklah ke villa keluarga Yu sekarang." Qin Lang mendengus dingin. Dia meraih kerah punggungnya. Lalu tubuh Sun Jing dilemparkan ke tanah dan tulang punggungnya hampir akan patah kesakitan. Qin Lang meraih tangan kanan Sun Jing, lalu mengarahkannya ke telapak tangannya untuk menamparnya dan pada saat yang bersamaan, kekuatan internalnya telah dilepaskan. Setelah suara krek-krek-krek berbunyi, lengan kanan Sun Jing patah. Kemudian Qin Lang melepaskan tangan kanannya dan segera meraih tangan kirinya. Tangan kirinya juga berbunyi krek-krek-krek dan patah. Qin Lang melepaskan kedua tangan Sun Jing, sedangkan Sun Jing berguling. Guling di tanah seperti binatang dan dia menjerit dengan keras. Ark, ark, ketika para penonton di sekitar menyaksikan adegan yang tragis ini, mereka menjadi ketakutan sampai punggung mereka terasa dingin. Bahkan juga tidak berani menghembuskan nafas, karena takut Qin Lang akan memperhatikan dirinya sendiri. Ada beberapa gadis yang penakut telah menyelinap pergi. Ketika Qin Lang melihat yang lainnya, keempat wanita angin bunga salju rembulan berada di posisi yang menguntungkan dan hanya Lin Zhu yang berada di posisi yang sedikit merugikan. Sekarang waktu sudah tidak banyak. Kemudian Qin Lang berteriak kepada mereka. "Xiao Feng, kalian bantulah Lin Zhu. Aku tidak mengizinkan siapapun bermasalah di sini." Meskipun Xiao Feng sedang berkelahi, tetapi dia masih menjawabnya. "Baik, Tuan Muda Qin. Anda tenang saja. Anda masuklah dulu. Tidak perlu mengkhawatirkan kami." Qin Lang merasa bersyukur. Kemudian berbalik dan berlari ke dalam villa. Saat ini, di aula paling tengah di dalam villa keluarga Yu, para tamu dan sosok tokoh yang datang untuk menghadiri acara pernikahan keluarga Yu kali ini semuanya ada di sini. Seorang pendeta berdiri di paling depan dan Yuming berdiri di sampingnya. Kedua orang tua dan kerabatnya Yuming berdiri di samping Yuming. 5 hingga 600 tamu membuka satu jalan di tengah. Long Teng, kepala keluarga Long menggandeng tangan Long Ling dan berjalan masuk ke dalam dari pintu aula. Long Ling mengenakan gaun pengantin putih dan berdandan riasan yang indah. Dia berjalan menuju Yuming. Selangkah demi selangkah dengan sepatu hak tingginya yang mengilap. Orang-orang di kedua sisi menatap Long Ling dengan Long Teng menyerahkan tangan Long Ling kepada Yuming. Long Ling dan Yuming bertatapan sambil tersenyum satu sama lain, dan menghadap ke arah pendeta. Ketika pendeta melihat bahwa jam 12 sudah tiba, dia berkata sambil tersenyum, "Waktu sudah tiba. Para tamu dan hadirin sekalian, hari ini kita bertemu di sini untuk menyaksikan acara pernikahan Tuan Muda Yuming dan Nona Long Ling. Setelah serangkaian prosedur, sampai di akhir dan juga kalimat yang paling penting." Pendeta berkata kepada Yuming dan Long Ling, "Atas nama Roh Kudus, Bapa dan Putra, aku mengumumkan bahwa kalian telah menjadi suami istri. Sekarang persilakan pengantin pria untuk mencium pengantin wanita." Setelah pendeta selesai berbicara, semua orang yang menyaksikannya menunjukkan senyumannya. Yuming menatap Long Ling dan perlahan mendekati wajahnya. Hanya ada jarak beberapa sentimeter dan keduanya akan berciuman. "Yuming, cobalah jika kamu berani menciumnya."
Terdengar sebuah raungan dari luar pintu dan Qinlang berlari masuk ke dalam dari luar pintu. Dia memelototi Yuming dan berkata demikian ketika semua orang di dalam aula melihat Qinlang. Mereka mulai berdiskusi dengan tidak senang. Siapakah dia? Tidak sopan sekali. Bagaimana bisa dia berlari masuk ke dalam? Tuan Muda Yu sedang menikah. Apa maksud dari kata-katanya ini? Cepat panggil orang untuk mengusirnya keluar. Para tuan muda dari 20 keluarga teratas di Linan telah hadir di tempat. Beberapa hari yang lalu, mereka kehilangan bisnis dari Raja Brunei senilai 5 miliar dolar AS karena Qinlang. Ketika mereka melihat Qinlang saat ini, mereka seolah-olah ingin memakannya. Bahkan mereka jauh lebih terangsang daripada para tamu lainnya. Hei, dasar pecundang sialan. Apakah di sini adalah tempat yang bisa kamu datangi? Cepat keluar sana. Apakah kamu masih berani mengancam Tuan Muda Yu? Hati-hatilah jika kamu akan dipukul sampai mati oleh Tuan Muda Yu di sini. Nona Long adalah pengantinnya Tuan Muda Yu. Apa hubungannya denganmu jika Tuan Muda Yu menciumnya? Yuming berhenti dan merasa kaget di dalam hatinya. Tian Guang dan 9 orang prajurit lainnya sedang berjaga di luar. Bagaimana bisa Qinlang masuk ke dalam? Ma Yang dan Tian Xing juga berada di antara para tamu yang menyaksikan upacara tersebut. Ma Yang menatap Qinlang dan berkata sambil mencibirnya. Hari ini adalah hari pernikahan Tuan Muda Yu. Menurutku Qinlang datang untuk memberi ucapan kepada Tuan Muda Yu. Dia adalah tamu. Biarkanlah dia duduk di sini untuk menyaksikan Tuan Muda Yu dan Nona Long menikah. Ma Yang tahu bahwa Qinlang menyukai Longling dan kata-kata ini membuatnya terasa lebih tidak nyaman. Cao Ning juga mengerti maksud dari Ma Yang dan berkata, benar, Qinlang dan Longling adalah teman sekolah. Masuk akal jika mengatur tempat duduk untuknya. Qinlang, apakah kamu tidak memberi ucapan kepada Tuan Muda Yu dan Longling? Sun Jian tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Cao Ning dan Ma Yang. Dia sangat membenci Qinlang dan berkata dengan marah, apakah masih ingin memberinya tempat duduk? Mimpi. Biar dia keluar sana. Setelah keterkejutan Yuming yang singkat, dia segera tenang. Lalu menatap Qinlang dengan dingin dan berkata, bocah sialan. Hari ini adalah hari yang baik bagiku untuk menikah. Kamu masuk ke dalam dan berbicara besar. Aku akan memperhitungkan masalah ini denganmu. Aku beri kamu waktu 3 detik. Keluar dari sini segera. Jika tidak, aku jamin kamu akan menyesal selamanya. Setelah Yuming merekrut Master Kuxuan, rasa kepercayaan diri di dalam hatinya berlipat ganda. Dia juga pernah membahas tentang Qinlang dengan Master Kuxuan. Master Kuxuan sama sekali tidak peduli pada Qinlang. Jika ingin menggunakan kata-katanya, hanya ada 3 orang berusia di bawah 23 tahun yang bisa mengalahkannya di Tiongkok dan dia tahu siapakah ketiga orang itu. Sedangkan Qinlang bagaikan seekor ayam yang lemah di depannya. Hanya saja Yuming tidak ingin merusak acara pernikahannya sendiri. Setelah acara pernikahannya selesai hari ini, dia pasti akan membiarkan Qinlang membayar semua pengorbanan yang dia lakukan sebelumnya. Qinlang mengabaikannya. Tatapannya selalu tertuju pada wajah Longling. Sejak dia masuk, Longling selalu menatapnya dengan kesal. Qinlang mulai merasa ketakutan di dalam hatinya. Apakah Longling rela untuk menikah dengan Yuming? Longling, apakah kamu benar-benar rela untuk menikah dengan Yuming? Qinlang bertanya demikian dan hatinya terasa sangat terganggu dan gelisah. Yuming berteriak dengan marah. Master Kuxuan, silakan Anda mengusir bocah sialan ini keluar. Anda sendiri bisa mengaturnya sendiri apa yang harus dilakukan setelah itu. Setelah Yuming selesai berbicara, Master Kuxuan berjalan keluar dari kerumunan orang. Ketika yang lainnya mendengar teriakan keras dari Yuming, mereka berpikir bahwa Master Kuxuan yang dia panggil adalah sosok karakter yang kuat. Tetapi setelah melihat Master Kuxuan keluar, semua orang merasa sangat kecewa. Apakah pria parubaya yang terlihat sedikit gemuk ini berguna? Ada banyak orang bahkan mencurigainya bahwa orang yang dipanggil Yuming sama sekali bukanlah dia, melainkan orang lain. Hanya saja tidak ada orang lain yang berdiri. Master Kuxuan berdiri di depan Qinlang dan berkata, sobat kecil, di sini adalah acara pernikahan Tuan Muda Yu. Tidak baik untuk merusak acara pernikahan orang lain.
Mari kita pergi ke ruang terbuka di luar. Tidak peduli apakah kamu ingin mati ataupun cacat. Aku pasti akan memenuhi keinginanmu. Bagaimana menurutmu? Setelah Master Kusuan selesai berbicara, tubuhnya sedikit jatuh ke bawah lantai marmer di bawah kakinya telah retak dan menunjukkan retakan seperti pola moir. Orang-orang di sekitarnya menjadi kaget. Bagaimana mungkin seseorang bisa menginjak lantai sampai retak? Kekuatan internalnya besar dan tatapan orang pada Master Kusuan sudah mulai dipenuhi dengan kesan kekaguman. Qin Lang juga merasa sedikit ketakutan. Dia berpikir bahwa Master Kusuan ini memiliki kekuatan internal yang kuat dan energi yang ganas, yang jauh lebih tinggi daripada keterampilan seni bela diri orang-orang di pintu villa. Qin Lang segera berkata, ketika aku berada di luar pintu, juga ada seseorang yang mengucapkan kata yang sama padaku. Tetapi aku sudah mematahkan kedua lengannya sekarang. Dia berbaring di tanah, seperti anjing mati yang sedang menjerit. Jika kamu ingin menirunya, aku tidak keberatan untuk membiarkanmu seperti dia. Sungguh, aku malah ingin melihat apakah kamu memiliki keterampilan yang hebat seperti itu atau tidak. Setelah Master Kusuan selesai berbicara, kedua kakinya menendang dan bergegas menuju Qin Lang seperti bola meriam. Momentumnya sangat ngeri dan yang lainnya terkejut. Ada beberapa wanita yang berteriak dengan ketakutan dan mereka sama sekali tidak bisa membayangkan bahwa ini adalah kecepatan yang bisa dikeluarkan oleh manusia. Master Kusuan bergegas ke depan Qin Lang dan meninju wajah Qin Lang. Tinju ini membawa aura yang marah dan momentum yang kuat. Ketika yang lainnya melihat postur tubuh yang mengerikan ini, mereka suah. Membayangkan bahwa ketika tinju ini mengenai wajahnya, itu pasti akan mengakibatkan hidungnya hancur. Bahkan wajahnya bisa tenggelam dalam-dalam. Qin Lang juga terkejut bahwa tinju dari Master Kusuan ini telah melampaui imajinasinya. Qin Lang segera mengangkat tangannya, lalu meletakkan tangannya di pergelangan tangan Master Kusuan dan memutari pergelangan tangannya. Dia menggunakan jurus ingin tolak masih terima. Dalam seni kungfu, siapa selain diriku yang bisa melakukannya? Dan tinju dari Master Kusuan malah terlewati. Master Kusuan sedikit terkejut, awalnya. Dia masih berpikir bahwa cara ini bisa mengalahkan Qin Lang dan dia bisa memamerkan keterampilannya di depan keluarga Yu dan para tamu. Tetapi dia tidak menyangka bahwa anak ini bisa melewati jurusnya. Master Kusuan segera meninju dada Qin Lang. Tinjunya ini telah menggunakan 80% kekuatan darinya dan kecepatan serta kekuatannya telah mencapai tingkat yang menakjubkan. Dia ingin Qin Lang muntah darah dan jatuh di tempat. Qin Lang mengulurkan tangannya, lalu meletakkan tangannya di pergelangan tangan Master Kusuan lagi dan segera menepuknya. Master Kusuan tidak bisa menarik kembali kekuatannya. Kemudian tubuhnya membungkuk dan tinjunya menyentuh tanah. Dengan suara pong yang teredam, batu bata di lantai telah dihancurkan oleh Master Kusuan. Dia mengertakkan giginya dan tidak membiarkan dirinya sendiri untuk berteriak. Dia berdiri dan mengangkat tangannya. Dia hanya melihat sendi tangan kanannya telah terluka dan mengalir beberapa tetes darah ke tanah. Yang lainnya menjadi ketakutan. Jika tinju ini secara tidak disengaja melukai diri mereka sendiri, maka betapa serius konsekuensinya. Kemudian mereka segera berlari ke depan aula dan keluar aula. Di dalam aula menjadi kosong dalam waktu sekejap dan Qin Lang dan Master Kusuan berdiri di tengah. Anak baik, kamu masih bisa menghalangi seranganku. Melainkan aku telah merendahkanmu. Master Kusuan mengguncangkan tangan kanannya dengan pelan dan menumpahkan sedikit darah di tangan kanannya. Dia menatap Qin Lang sambil mencibirnya. Meskipun dia merasa bahwa seni bela diri Qin Lang tidak lemah, tetapi dia sama sekali tidak berpikir bahwa Qin Lang bisa menjadi lawannya. Lagi pula, Master Kusuan juga terkenal di dunia seni bela diri Tiongkok. Tetapi kamu harus tahu bahwa aku hanya mengeluarkan 80% dari kekuatanku tadinya. Apalagi jurus yang kugunakan adalah jurus yang paling umum. Kamu jangan pernah mengira bahwa aku berada di level ini. Ketika Master Kusuan berkata demikian, pusat gravitasi tubuhnya sedikit bergeser. Matanya Yareng mencibir tiba-tiba menjadi tajam dan dia berkata, sekarang aku akan menunjukkan kekuatan dari jurus, gerakan Tai Chi, dari biara Tai Chi padamu. Setelah Master Kusuan selesai berbicara, kakinya menginjak arah Pakua, sambil mendekati Qin Lang.
Sosok tubuh dan bayangannya berpindah begitu cepat, seolah-olah dia telah berubah menjadi dua orang. Dalam waktu sekejap, Master Kusuan telah datang ke sisi Qinlang. Reaksi Qinlang melambat. Sedangkan 5 jari tangan Master Kusuan telah membentuk kepala Yam dan mematuk ke arah dada Qinlang. Master Kusuan merasa sangat senang dan berpikir bahwa Qinlang hanyalah anak muda yang berusia 20 tahun. Ketika dirinya sendiri menunjukkan seni kungfunya yang asli, dia sama sekali bukanlah lawannya. Selanjutnya, jurus dari Master Kusuan terus-menerus digunakan. Dari 10 jurusnya, ada 3 atau 4 jurus yang telah mengenai tubuh Qinlang. Qinlang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan Master Kusuan untuk sementara waktu. Saat ini, dia jatuh ke dalam kondisi pasif. Dia melihat tubuh Master Kusuan sefleksibel ikan mas yang menempel pada tubuhnya dan selalu menemukan kesempatan untuk memukulnya. Kemudian dia berpikir bahwa jurus, gerakan Tai Chi, milik Master Kusuan benar-benar hebat. Tidak peduli dari teknik tangannya ataupun langkah kakinya. Dia tidak bisa melihat kekurangannya untuk sementara waktu. Setelah Qinlang menghadapinya, untuk waktu yang lama, dia hanya merasakan bahwa kekuatan internal di tubuhnya menjadi semakin bergejolak. Dia mencoba untuk memobilisasi kekuatan internal di tubuhnya dan menemukan bahwa meskipun dia tidak bisa memobilisasi secara sepenuhnya, tetapi 70% dari kekuatan internalnya masih di bawah kendalinya. Qinlang berpikir lagi, oh iya, di dalam tubuhku ada kekuatan internal dari Master Chu dan Nenek Biu. Meskipun Master Kusuan ini memiliki keterampilan seni bela diri yang tinggi, tetapi masih sedikit lebih kalah daripada Master Chu dan Nenek Biu. Aku akan mencoba untuk menggunakan kekuatan internal dan lihat apakah itu berhasil atau tidak.